Bayangkan seorang menteri yang bukan hanya memimpin dari balik meja, tapi turun langsung ke lapangan, menembus lumpur sawah, menembus jebakan birokrasi, dan menantang praktek korupsi yang sudah mengakar bertahun-tahun. Apa jadinya bila seorang petani tulen memimpin Kementerian Pertanian, dan memilih memerangi para mafia anggaran dengan tangan sendiri? Inilah kisah Dr. Andi Amran Sulaiman, menteri yang pernah ditertawakan saat datang ke kantor dengan baju batik basah oleh keringat dari sawah, tapi justru berhasil menghemat triliunan uang negara dan memberantas mafia pupuk. Bukan kisah biasa, ini adalah pertempuran sunyi yang tak banyak disorot media, tapi mengguncang fondasi kebiasaan korup yang sudah membatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam penuh semangat perubahan untuk para sahabat sejati Ning dimanapun berada. Kembali lagi di channel yang menyajikan inspirasi sejati dari realita kehidupan, tempat kita menggali makna dari kisah nyata yang bisa membuka mata dan menggugah hati. Jangan lupa, dukung terus channel ini dengan like, bagikan video ini, dan subscribe. Karena dukungan Anda adalah bahan bakar semangat kami untuk terus menghadirkan konten bermakna dan membangun kesadaran sosial. Dalam situasi bangsa yang masih bergulat dengan isu korupsi dari berbagai lini, kita butuh lebih dari sekadar pemimpin biasa. Kita butuh pemberani, dan salah satu sosok itu pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian, bukan dari latar politisi karbitan, tapi anak petani yang berangkat dari kerja keras, bukan pencitraan. Namanya, Amran Sulaiman. Sosok ini patut kita angkat, bukan untuk mengagung-agungkan pribadi, tapi untuk membuka mata bahwa perubahan itu mungkin, jika ada niat dan nyali. Ketika Dr. Andi Amran Sulaiman pertama kali menjabat sebagai Menteri Pertanian tahun 2014, banyak pihak meragukannya. Ia bukan kader partai, bukan politisi karbitan. Ia datang dari latar belakang yang sederhana. Anak petani dari Bon, Sulawesi Selatan yang tahu betul seperti apa kerasnya hidup di sawah dan ladang. Namun justru dari kesederhanaan itulah lahir kekuatan besar. Ia tahu persis rasa lapar petani ketika pupuk langka, saat harga gabah jatuh, dan saat mereka dipaksa tunduk pada permainan mafia. Langkah pertamanya langsung mengejutkan banyak kalangan. Seluruh anggaran perjalanan dinas yang berlebihan, seminar tak penting, dan rapat-rapat boros dipangkas habis. Uangnya dialihkan ke petani, untuk benih unggul, pupuk, dan alat-alat pertanian. Hasilnya, efisiensi hingga lebih dari 10 triliun rupiah hanya dalam tahun pertama. Sebuah angka fantastis, yang membuktikan bahwa niat baik dan manajemen bersih bisa menyelamatkan uang negara secara nyata. Namun perjuangan Mentan Amran tak berhenti di situ. Ia menyatakan perang terbuka terhadap mafia pupuk dan mafia pangan. Ia tidak hanya bicara, ia bertindak. Ia cabut izin puluhan distributor nakal, bahkan beberapa pejabat internal kementeriannya sendiri disikat habis karena ikut bermain kotor. Ia sadar, korupsi di sektor pertanian bukan hanya terjadi di gedung mewah Jakarta. Tapi juga terjadi saat pupuk bersubsidi, disedot, oleh segelintir pihak dan dijual kembali ke petani dengan harga berlipat. Lalu ia membuat sistem pelaporan cepat dari petani langsung ke Kementerian Pusat. Bayangkan, petani dari desa kecil di NTT atau Aceh bisa melapor langsung ke pusat jika ada kelangkaan pupuk, dan tim kementerian turun dalam waktu 1 kali 24 jam. Tak hanya itu, ia juga membuka akses HP untuk produk lokal, dengan membatasi impor beras, gula, dan jagung secara signifikan. Hasilnya luar biasa. Indonesia mencapai swasembada jagung, dan hampir tak impor beras untuk konsumsi umum selama masa jabatannya. Petani mulai tersenyum. Mereka melihat hasil kerja keras mereka tidak dihancurkan oleh banjirnya produk impor. Saat banyak pejabat hanya berani bermain aman, Amran justru memilih berani. Ia tahu risikonya. Ia tahu ada kekuatan besar yang terganggu. Ia bahkan mengaku sempat diancam. Tapi jawabannya sederhana. Kalau saya mati, mati karena bela petani, saya bangga. Inilah tipe pemimpin yang dibutuhkan negeri ini.
Tahun 2023, Amran kembali ditunjuk menjadi Menteri Pertanian, menggantikan menteri sebelumnya yang tersandung kasus korupsi. Bangsa ini butuh pemulihan, dan Amran dipanggil kembali. Ia datang bukan dengan pidato bombastis, tapi langsung tancap gas. Dalam beberapa bulan pertama, Amran langsung menyisir kembali anggaran kementerian yang bocor, mengevaluasi sistem distribusi pupuk, dan membentuk tim anti-mafia pangan. Ia meluncurkan program percepatan tanam, karena menyadari ancaman krisis pangan global. Di masa awal kepemimpinannya yang kedua, Amran membuat gebrakan. Distribusi pupuk dipercepat dan lebih transparan. Petani kembali diberikan akses pada benih unggul dan alat-alat pertanian canggih. Ia dorong mekanisasi pertanian di berbagai wilayah terpencil. Ia terjun langsung ke sawah, bahkan di tengah banjir dan hujan deras, hanya untuk memastikan panen petani tidak gagal. Ia juga membentuk satuan tugas khusus anti kecurangan pupuk dan bantuan pertanian, yang bekerja langsung di lapangan, menyelidiki jalur distribusi yang selama ini rawan korupsi. Beberapa oknum di lapangan bahkan dicopot dalam hitungan hari, karena terbukti bermain-main dengan data dan anggaran. Amran bahkan membuat peta pertanian digital, sebuah langkah modern yang menghubungkan petani, pasar, dan pemerintah. Lewat aplikasi dan sistem ini, ketimpangan distribusi bisa langsung terdeteksi. Tidak ada lagi main mata antara distributor dan pejabat setempat. Lebih dari itu, Amran menegaskan bahwa program bantuan pemerintah harus benar-benar sampai ke tangan petani. Ia tidak ragu mengunjungi langsung desa-desa terpencil tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sikap ini membuat bawahannya selalu waspada, dan itulah yang membuat sistem kembali bersih. Hari ini, semakin banyak petani di Indonesia yang kembali percaya pada pemerintah. Mereka mulai merasa dihargai, harga panen lebih stabil, pupuk mulai lebih mudah didapat. Dan yang paling penting, ada rasa keadilan yang mulai tumbuh kembali di hati para petani. Amran bukan dewa, ia bukan tanpa celah, tapi yang membedakan dia dari pejabat lainnya adalah ia memilih untuk benar, meski tak populer. Ia memilih kerja nyata daripada citra. Kita semua tahu, memerangi korupsi bukanlah pekerjaan instan. Tapi sosok seperti Amran membuktikan bahwa keberanian, ketulusan, dan ketegasan bisa mengubah sistem yang rusak, sedikit demi sedikit, dari dalam. Dan hari ini, di tengah dunia yang makin gelap oleh kepentingan pribadi, kita butuh lebih banyak Amran di berbagai bidang. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia berani mengambil langkah yang banyak orang hindari. Bangsa ini tak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan pemimpin yang jujur dan berani seperti Amran. Korupsi bukan tak bisa diberantas. Asal ada tekad, niat tulus, dan keberanian untuk melawan dari dalam. Dan untuk kita semua, jangan lelah berharap. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari satu keberanian kecil. Terima kasih telah menonton. Dukung terus channel Sejati Ning, dengan like, bagikan, dan komentar bijak Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten inspiratif berikutnya.